Pemirsa, Indonesia mengecam serangan Israel di Lebanon dan meminta masyarakat dunia untuk tidak diam saja. Lantas bagaimana reaksi dunia atas perluasan agresi Zionis di wilayah Timur Tengah? Sudah ada rekan kami Yandri Subakti yang akan melaporkan langsung di pembahasan Dewan Keamanan PBB langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Yandri. Apa yang kemudian bisa Anda kabarkan terkait hasil dari pembahasan Dewan Keamanan PBB? Ya, benar sekali Philip. Hari ini adalah hari kedua sesi debat umum tingkat tinggi, di mana sejak kemarin sejumlah kepala negara dan juga perwakilan dari negara-negara anggota PBB memberikan pidato membahas informasi atau isu-isu global yang mendesak. Dan juga hari ini tadi beberapa jam yang lalu Dewan Keamanan PBB pun menggelar sidang Dewan Keamanan PBB di antara seluruh anggota-anggota PBB serta sejumlah negara yang seperti diantaranya adalah Indonesia dan sejumlah negara lain yang memberikan masukan terhadap konflik yang eskalasi ketegangannya meningkat di kawasan Timur Tengah, di mana seperti diketahui beberapa hari terakhir ini konflik yang sudah berlangsung antara Israel dan Palestina yang hampir 1 tahun lagi merambah hingga ke Lebanon yang hingga saat ini menimbulkan korban lebih dari 500 orang dan 50 diantaranya adalah anak-anak dan juga warga sipil tak berdosa. Tadi disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi sekitar pukul 5 senada dengan negara-negara yang hadir dalam sidang DK PBB tersebut mengecam akan aksi tindakan ataupun juga kondisi yang terjadi saat ini, dan juga Menlu Retno mengkhawatirkan ataupun juga menyampaikan bahwa ada pasukan UNIFIL, diantaranya adalah pasukan dari Indonesia TNI yang bertugas di sana, dan juga berharap agar badan seperti Dewan Keamanan PBB tersebut nantinya juga ataupun mereformasi sehingga nantinya ke depannya dalam mengambil sikap ataupun membahas konflik serupa nantinya akan bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu juga tadi yang cukup menarik disampaikan oleh perwakilan dari Prancis, Menlu Prancis, yang memberikan nada optimis bahwa perkembangan beberapa jam terakhir ini disampaikan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam beberapa jam ke depan nanti optimis akan bisa ataupun disepakati gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon, dengan Hizbullah Lebanon, di mana nantinya akan dilakukan gencatan senjata selama 21 hari, dan nanti rencananya pada akhir pekan nanti Menlu Prancis akan berkunjung ke Lebanon. Dan nantinya sidang Majelis Umum PBB dari sesi debat terbuka yang beberapa ataupun menyoroti akan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina dan juga Lebanon, serta sejumlah isu-isu global termasuk diantaranya adalah Ukraina dengan Rusia serta sejumlah isu-isu penting lainnya, diharapkan nanti akan memberikan dampak yang lebih positif untuk menyelesaikan konflik yang saat ini cukup mengkhawatirkan di kawasan Timur Tengah. Baik, Philip. Baik, terima kasih Yandri Subakti atas laporannya dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, lantas bagaimana kondisi terkini di Lebanon menyusul agresi Zionis Israel? Sudah bergabung dengan kami WNI di Lebanon. Ada Fatir. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Fatir. Bagaimana kondisi keamanan di Lebanon pasca serangan Zionis Israel saat ini? Selamat siang selamat pagi waktu Beirut, Mas.
untuk saat ini keadaan di Libanon memang yang kami pantau dari berita-berita lokal Libanon, Israel masih terus menyerang titik-titik di daerah-daerah Libanon, terutama di daerah selatan Libanon dan daerah timur Libanon, yakni Beka. Sampai pagi ini saya lihat di berita, semalam Israel sudah berhasil mengirimkan serangannya sebanyak 150 serangan di daerah selatan Libanon dan juga 40 serangan di daerah timur Libanon, yakni daerah Beka. Kemudian sampai pagi ini juga sudah ada 72 ya yang meninggal syahid karena serangan agresi Israel terhadap Libanon. Akan tetapi serangan-serangan tersebut berfokus di daerah selatan Libanon dan juga di daerah timur Libanon atau Beka, ibu kotanya Beka, Zahle Beka, yang berjarak kira-kira kurang lebih 60-80 km dari ibu kota Beirut. Mas Fatir, lalu apa saja kerusakan-kerusakan sejauh ini yang terjadi di Lebanon dampak dari serangan Israel, Mas Fatir? Kerusakan-kerusakan sangat parah ya kalau kita lihat dari video, Mas. Itu bahkan Israel sudah menyerang rumah-rumah warga sipil yang tak berdosa di daerah selatan Libanon itu. Banyak rumah-rumah sipil yang diserang oleh agresi Israel, tentara Israel ini tanpa pola. Artinya bukan hanya menyerang. Yang tadinya mereka bilang hanya menyerang titik-titik yang dimana mereka itu menganalisa bahwasanya di situ ada persenjataan Hizbullah. Akan tetapi yang pada nyatanya dan realitanya mereka juga menyerang rumah-rumah warga sipil yang berada di daerah selatan Libanon dan daerah timur Libanon, tepatnya di provinsi Beka. Nah, Mas Fatir, apakah sejauh ini ada himbauan kepada warga negara Indonesia dari Kedutaan Besar Indonesia untuk segera meninggalkan Lebanon atau seperti apa, Mas? Iya, sebetulnya memang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut sudah menghimbau sejak 5 atau 7 Agustus lalu ya kepada WNI-nya untuk segera bertolak ke Indonesia dan dilakukan evakuasi selama beberapa bulan ini. 2 bulan ini sudah 3 kloter seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Fatir atas laporannya dari Lebanon. Semoga tetap dalam kondisi sehat Mas Fatir dan tidak terjadi apa-apa. Selamat siang.